Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara singkat. Iman berasal dari bahasa Arab yang bermakna percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Jadi iman kepada Allah ini adalah termasuk rukun iman kita, ya. Rukun iman kita yang pertama itu percaya kepada Allah. Jadi bagian kedua ini, kalau kita ingin mengenali seseorang, tentu kita kenal dengan namanya, sikapnya, pribadinya. Nah, begitu juga dengan kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita kenal wujudnya. Wujud, meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua, kita mengenal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan untuk 3 hal, yaitu penciptaannya. Allah menciptakan alam semesta ini, kekuasaannya, Dia menguasai alam semesta ini, dan pengaturannya. Dia yang mengatur semua alam semesta ini. Yang ketiga, yaitu kita mengenal uluhiyahnya Allah. Apa itu uluhiyahnya Allah? Yaitu kita selalu mengesahkan Allah. Contoh, semisalnya kita berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk sholat, puasa, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Adapun yang keempat, mengenal dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal sifat Allah, akan mengukuhkan keyakinan kita. Yakin kita ini bahwasanya Allah itu ada. Allah itu memiliki sifat-sifat keagungan yang tidak dimiliki oleh hambanya. Nah, jadi Allah itu mempunyai sifat keagungan yang tidak dimiliki oleh hambanya. Seperti contoh, malaikat tidak memiliki sifat keagungan itu. Manusia juga tidak memiliki sifat keagungan itu. Nah, sifat-sifat Allah ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz. Nah, sifat wajib itu terdiri dari 20 sifat. Yang mana diantaranya wujud, qidam, baqa, nah, dan seterusnya. Untuk sifat mustahil ini terdiri dari 20 sifat pula. Yang mana diantaranya adam, hudud, panah, dan seterusnya. Sifat jaiz ini hanya 1,
yakni Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu atau tidak berkehendak. Contoh, mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang menjadi pandai atau bodoh. Nah, itu urusan Allah. Nah, ini yang dinamakan sifat jaiznya Allah. Sifat jaiz ini banyak sekali dijelaskan dalam Al-Qur'an. Salah satunya Quran surat Al-Qasas ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu menjadikan dan memilih barang siapa apa yang dikehendakinya. Terdapat juga dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Ali Imran ayat 26. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi kita tentang iman kepada Allah mungkin sebatas ini saja. Untuk pertemuan kita minggu kedua, yaitu Bapak akan membahaskan tentang makna al-asmaul al-husna yang terdiri dari 99 nama. Baik, untuk tugasnya anak-anakku sekalian, yaitu ada teks yang Bapak warna merahkan. Tugas yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 136, itu kalian tulis Arab dan terjemahannya. Tugas yang kedua, jumlah sifat wajib Allah terdiri dari 20 sifat, itu kalian tulis, dan jumlah sifat mustahil 20 sifat, itu kalian tulis, beserta Quran surat Al-Qasas ayat 68, Arab dan terjemahannya kalian tulis, dan Quran surat Ali Imran 26, Arab dan terjemahannya kalian tulis. Itu saja. Wallahumma wafiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.